Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru SDN 025 Teluk Bintang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, yang saya hormati Ibu-Ibu CGP Angkatan 11 Kota Dumai, dan yang berbahagia rekan-rekan SDN 025 Teluk Bintang. Baiklah, pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama kita mendengar atau menyaksikan, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif SDN 025 Teluk Bintang. Yang kali ini diseminasi akan disampaikan oleh rekan kita CGP Angkatan 11, yaitu Bapak Muhammad Bakri dan Ibu Elvi Marianti dan Ibu Dewi Nurmala. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami berilah kesempatan dulu kepada kepala sekolah atau yang mewakili untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada pagi hari ini. Kepada Ibu Turkan, persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, salam merdeka untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan diberikan kita kesehatan, kesempatan untuk berada di ruangan ini, di mana teman-teman kita akan melakukan seminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Kita ketahui budaya positif ini berpihak kepada siswa kita di sekolah, tetapi sebagai panduannya berasal dari kita seorang guru, moderatornya kita. Jika kita mengharapkan siswa yang berbudaya positif, tentu gurunya dulu, karena kita tadi sebagai modelnya, model daripada budaya itu sendiri. Jika hasilnya ingin maksimal, di sekolah kita ingin berhasil, siswa kita menjadi siswa yang kreatif, bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat kepada orang tua dan guru di sekolah. Dan pengamatan kita nanti dari sini menjadi anak yang bisa kita banggakan, bisa kita arahkan di sekolah lain. Kita harus buat model role sekolah kita ini, gurunya dulu berbudaya positif, baru siswanya. Itu yang kita inginkan bersama. Mudah-mudahan adanya kita di sini, sekolah kita ini ada CGP. Mudah-mudahan anak kita, adanya kerjasama guru di sekolah, anak-anak kita nanti akan bisa menerapkan itu, sekolah kita akan menelurkan siswa-siswa yang beradab, berbudaya positif. Tetapi tetap dasarnya dari kita pendidik yang ada di SD kita. Itu yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan itu bisa kita capai dengan kerjasama yang baik yang ada di sekolah kita. Jadi untuk Bapak Ibu yang CGP kali ini, yaitu Bapak Muhammad Bakri, Ibu Elvi Marianti dengan Ibu Nurmala, kami harapkan dengan CGP-nya ini bisa lebih mendorong siswa kita ke arah yang positif, lebih bermakna. Kita bisa dipandang oleh siswa kita tidak remeh, tetapi sangat bangga siswa-siswa kita terhadap kita gurunya, karena kita sudah jadi model yang baik di hadapan mereka. Itu yang kami harapkan. Semoga budaya positif ini bisa berjalan dengan baik, selalu dilakukan di setiap sendi kehidupan kita ke depannya. Itu yang dapat kita akan sampaikan pagi ini. Semua bermanfaat, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama di sekolah kita. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tung atas motivasi dan semangatnya. Baiklah, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus ya. Kami yang pertama langsung aja kepada Pak Bakri untuk mendestinasikan hasil kita pada hari ini. Terima kasih kepada orang Butung sebagai selaku atau mewakili kepala sekolah untuk memberikan sambutan pada acara diseminasi 3 orang CGP SD 025 Purwokerto. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sangat berbahagia, kita buka dulu dengan satu pantun, yaitu makan siang, makan malam, lauknya cuma ikan asin. Izinkan saya mengucapkan salam pada acara diseminasi yang kita lakukan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk meja sambil makan, pemandangan hutan ilalang. Beribu terima kasih kami aturkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir sekalian. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Pada diseminasi pada pagi ini kami akan memaparkan yaitu tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang insya Allah akan kami sampaikan pada pagi ini. Ada 3 orang pemateri. Pertama saya sendiri Muhammad Bakri, nanti diikuti oleh rekan kami yaitu Ibu Elvi Marianti, kemudian ditutup nanti oleh Ibu Dewi Darmana. Ya, lanjut. Ada budaya positif yang akan kita paparkan pagi ini. Untuk pertamanya adalah pertanyaan pemantik. Slide. Pada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut. Pertama, ada 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Kita bacakan dulu pertanyaannya. Yang kedua, pemberian hukuman hal positif seperti membaca dan menyapu halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ini daripada pertanyaannya kami lemparkan dulu kepada Bapak dan Ibu. Apakah kita setuju? 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1 dulu. Macam mana Bapak dan Ibu? Setuju? Ada yang tak setuju tak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi setuju? Coba. Terima kasih Pak Bakri. Kalau nomor 1 itu menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju Pak. Karena alasan saya, terkadang hukuman itu membuat mental anak kena, bahkan bukan mendisiplinkan, membuat dia malu. Tapi kalau yang nomor 2, pemberian hukuman hal positif seperti membaca, menyapu halaman dan meningkatkan disiplin anak, mungkin ya dengan dia diberikan hukuman yang positif, anak lebih menghargai dirinya istilahnya. Yang ketiga juga setuju, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Itu menurut saya. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Mai. Sekarang ibu-ibu yang lain ada yang beri tanggapan? Ya silakan beri tanggapannya, boleh. Ini Pak, yang nomor 1 itu
kalau saya itu juga tidak setuju kan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Maksudnya contohnya yang mana gitu, hukuman apa yang harus diberikan kepada anak tersebut? Ya, contohnya hukuman yang diberikan kepada anak, misal ini konsekuensi dari hukuman itu adalah mendidik. Apa itu? Misalnya beliau, anak kita tidak membuat PR, kemudian kita kasih hukuman. Kapan kita kasih hukuman? Mungkin nanti kau siapkan PR-nya waktu kawanmu istirahat. Itu kan hukuman. Jadi perasaan anak itu pasti tertekan. Kenapa? Jam istirahat dia ngajak aja. Sementara kita memberi hukuman. Memang sifatnya mendidik untuk menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Atau setelah pulang semua anak itu ditahan. Apa tahan? Kamu jangan pulang bersama ibu di sini, sama bapak di sini. Selesaikan PR-mu semalam dulu. Yang tak kau selesaikan, bapak atau ibu tunggu sampai selesai. Itu juga tidak membuat anak senang. Karena apa? Karena terbayang dia akan cepat pulang dan bermain dengan kawan. Ini menyebabkan hukuman itu tidak cocok untuk anak-anak masa kini. Kita lanjutkan. Kemudian di sini kita akan memperagakan apa? Di sini kepalkan salah satu tangan Anda. Ini kita kepalkan. Bayangkan, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan itu. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Jadi begini, kita ambil satu benda, kita kepal. Ayo ibu-ibu, bapak dan ibu, kita misalnya megang satu benda yang dalamnya. Kemudian sekarang yang mau kita cari, siapa yang bertanggung jawab pada kepal benda dalamnya. Nah, sekarang kita ada orang lain, misal ibu bapak ibu kepal, saya mau minta. Jadi yang ibu itu mempertahankan. Sekarang ini apa yang dapat kita ambil dari peragaan ini? Coba lanjut. Ayah. Pertanyaan, siapa sebenarnya yang memegang kontrol? Tadi kan kita ambil. Ini misal, contoh. Kita ambil satu lah, betul-betul nampak dia. Misal kita ambil, kalau Dwi nanti takut kemakan saya bilang. Ya, inilah, ini kan ternampak nih. Ini ada benda nih. Ini tutup botol ini kan kecil. Kalau nampak dia tak mungkin, ini tak nampak. Sekarang saya genggam sekuat-kuatnya. Sekarang pertanyaannya siapa yang megang kontrolnya? Yaitu orang yang menggenggam. Tuh, coba next lagi. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Next. Kemudian masuk berikut konsep inti budaya positif. Satu, perubahan paradigma belajar. Ini perlu kita ubah. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, persepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini konsepsi tentang makna kontrol yang lewat. Next slide. Perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol.
yaitu stimulus respon dan teori kontrol dapat dilihat pada tabel berikut. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Jadi realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda, ada perbedaannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang saja. Inilah Bapak dan Ibu pemaparan yang pertama dari kami CKP. Nanti akan dilanjutkan oleh pemaparan yang kedua. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 025 Teluk Binjai, atau yang mewakili Ibu Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Nurhayati Sitomena. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 025 Teluk Binjai yang berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Baiklah Ibu-Ibu semuanya, sebelum ini dilanjutkan kita ice breaking sebentar. Oke. Masing-masing, silakan pegang HP-nya masing-masing. Kita akan senam sedikit biar agak semangat. Pegang HP-nya masing-masing. Bentar ya. Ya. Bapak Ibu, ini namanya senam smartphone. Oke. Sekarang semuanya pegang HP-nya masing-masing. Ikuti gerakan yang ada di layar ini ya Bapak Ibu. Ya. Yang dulu kita SKJ, sekarang kita senam ponsel. Jalan di tempat Ibu-Ibu sambil memegang handphone juga.
Baiklah Ibu-ibu, baiklah, ini adalah saya melanjutkan dari pemaparan Pak Bakri. Ini adalah disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Seperti tadi kita diajak oleh Pak Bakri untuk menggenggam suatu benda yang sangat berharga. Siapa yang bisa melepas genggaman tadi? Diri kita sendiri. Berarti siapa yang bisa mengontrol diri kita? Yaitu diri kita sendiri. Kemudian dengan adanya disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Contoh yang dicontohkan Pak Bakri tadi, menggenggam tadi. Jika Bapak Ibu diminta untuk melepaskan genggaman tadi, apakah Bapak Ibu mau? Apakah Bapak Ibu mau? Tidak. Alasannya apa, Bu? Alasannya apa? Coba pakai fiksi. Supaya orang lain tidak tahu yang kita genggam. Oh iya, apakah itu sangat berharga sama Ibu? Sangat berharga. Nah, benar ya, itu merupakan motivasi internal, berarti motivasi di dalam diri kita sendiri. Karena Bu Jayasri tadi menganggap itu sangat berharga, sangat bermanfaat untuk diri kita. Nah, bukan karena paksaan. Jadi begitu juga dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu bukan karena paksaan, pujian, ataupun bukan karena hukuman. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Masih ingat apa-apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dari budaya positif tersebut. Next. Nah, kita sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, minta izin waktunya, coba perhatikan ini. Ini ada kata rumpang yang harus kita lengkapi. Menurut Bapak Ibu, ini apa? Sayang. Apa ini Bu? Kasih Kasih sayang. sayang. Oke, saya minta satu orang, Bu Mandiri bisa menunjukkan mana jawabannya yang benar. Yang ini? Ya, Ya boleh Bu. Ini yang pertama dulu. oh dari ini kasih sayang, Oke. penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kebiasaan. Terbalik ya, kebiasaan bertahan hidup. Oke. Terima kasih Bu Wandewi. Tepuk tangan untuk Bu Wandewi. Apakah ada yang lain yang berbeda jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya. Next Bu. Nah, sebenarnya ini setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kasih sayang, yang kedua penguasaan, berikutnya kesenangan, yang ini kebebasan, dan yang terakhir itu bertahan hidup. Jadi memang setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar yang 5 ini. Next. Nah, ini sama ya Bu. Next. Nah, untuk motivasi perilaku, sama ini yang tadi, motivasi perilaku itu ada yang dari dalam diri, yaitu namanya motivasi internal, dan ada motivasi eksternal.
Motivasi eksternal itu berasal dari luar. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya begini, dia melakukan segala sesuatu itu hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Next. Nah, sedangkan kalau motivasi internal tadi yang sudah juga disampaikan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Next. Nah, ini sedikit ada video. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Begitulah Bapak Ibu, dalam satu masalah tadi ada disikapi oleh ibu gurunya dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi posisi kontrol sebagai penghukum. Oke, jadi ini bisa kita renungkan, ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, dan juga ada sebagai manajer, ada sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, tentu untuk saya sendiri pernah juga melakukan hal-hal seperti yang diterapkan, seperti yang dicontohkan sama video ini. Tapi untuk kedepannya setelah mempelajari modul ini, sama-sama kita belajar untuk bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, apakah Bapak Ibu di sini pernah melakukan hal yang sama atau tindakan yang sama dengan posisi kontrol dicontohkan pada video ini? Pernah Bu. Oke, kalau Ibu Fitri pada posisi mana? Baik Bu Mala, terima kasih. Sebelumnya kebetulan saya sudah GP. Sebelumnya memang sering sebagai penghukum. Sebelumnya saya akui. Ya. Kemudian sebagai teman ada juga. Tapi kayaknya tidak terlalu baik lah kalau sebagai teman, karena terlalu bagaimana ya dengan anak itu. Memang dari kelima posisi kontrol ini sebagai manajer adalah yang
ke situ saya sedang berlatih di dalam. Kita butuh kesabaran ya. Untuk saat ini mungkin saya masih di level pemantau. Saya belajar sebagai manajer untuk mengontrol anak-anak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Sudah bagus ya Bu Fitri sudah menerapkan sebagai pemantau dan berproses untuk menjadi posisi yang berada di control manager. Sama dengan saya juga seperti itu. Kita sama-sama belajar untuk bisa berada di posisi manager. Next Bu. Nah, ini adalah contoh posisi kontrol guru yang manajer yang diperagakan oleh salah satu teman kita CGP yaitu Bapak Muhammad Bakri. Ini beliau mencontohkan posisi sebagai kontrol manajer. Sini kamu. Contoh posisi kontrol sebagai manajer yang diperagakan oleh Bapak Muhammad Bakri. Ada contoh siswa yang permisi dengan guru kelasnya, itu izin keluar untuk ke WC, ke kamar kecil, ternyata dia pergi jajan. Ini Pak Bakri menyelesaikannya dengan posisi kontrolnya manajer, sebagai manajer. Beliau menanyakan apa alasan dan solusinya ditemukan oleh anak itu. Baik, agar tidak terulang lagi tindakan apa yang harus kamu lakukan atau bagaimana cara kamu mengatasi itu. Sama seperti posisi kontrol sebagai manajer, jadi solusi itu kita harapkan dari anak, bukan kita yang menunjuk anak suruh melakukan. Yang kamu ucapkan didapat Next. dan juga Bapak mengucapkan terima kasih telah mau hadir datang memenuhi panggilan Bapak. Apa yang telah kamu sebutkan baiklah ibu-ibu, demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ibu Elvi Marianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan kami hari ini tentang diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, di sini salah satunya kita pada pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Ini pendapat ya Bapak Ibu. Nah, apakah ini benar atau salah? Bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Menurut Bapak Ibu, ada yang bisa bantu saya jawab? Bisa? benar salah aja? Mai atau Bukti terjadi? Baik Bu Evi, terima kasih. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Kalau menurut saya salah.
terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Fitri. Nah, Ibu Fitri menyatakan bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas bukanlah merupakan hal yang sama. Jadi jawabannya sana yang salah. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Apa ada pendapat yang lain? Next. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu adalah jawabannya salah. Nah, di sini bahwa keyakinan kelas itu dengan peraturan itu sangatlah berbeda. Kalau peraturan itu bersifatnya ekstern, ya, dari luar gitu. Seperti yang telah diterangkan juga oleh Bu Mala dan Pak Bakri tadi, peraturan itu dari luar, hanya dari luar, berarti berupa peraturan-peraturan dari luar. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah yang kita buat bersama anak di sekolah, untuk diterapkan di kelas atau di sekolah kita, yang dimana keyakinan ini nanti akan menjadi terwujudnya suatu budaya positif, jadi menjadi suatu kebiasaan bagi kelas atau sekolah kita. Nah, di sini untuk yang pertanyaan yang kedua, keyakinan kelas berlandasan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, benar atau salah? Bagaimana Bapak Ibu? Benar. Iya, yang jawab benar semua Bapak Ibu, jawabnya benar. Nah, bahwa keyakinan kelas berlandasan nilai kebajikan atau prinsip universal itu adalah benar. Nah, contohnya begini, kita di dalam membuat keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan seperti yang kita sering terapkan di sekolah atau di kelas. Anak itu bertanggung jawab, kemudian anak itu berdisiplin, kemudian ada saling menghormati dan menghargai. Nah, biasanya kita membuat namanya dulu kesepakatan kelas, ya Ibu Fitri yang pernah dulu namanya kesepakatan kelas. Nah, sekarang berubah menjadi namanya keyakinan kelas. Nah, kalau kenapa berbeda kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas ini itu memang menggunakan kalimat-kalimat positif yang akan kita terapkan di kelas. Kita nggak boleh lagi buat kalimatnya begini. Anak-anak tidak boleh mencorek dinding, tidak boleh mengejek nama orang tua. Nah, kita tidak menggunakan kalimat itu lagi di saat kita membuat keyakinan kelas, tapi kita memasukkan nilai-nilai kebajikan seperti saling menghormati dan menghargai, kemudian meningkatkan kedisiplinan kelas, kemudian menjaga kebersihan. Nah, begitulah bunyi kalimat dalam kita merumuskan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekilas tentang video ini. Oke deh, ayo kita hobi
sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik nih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling nolong, karena itulah budaya teman. Nah, Bapak Ibu, dari sekilas video tadi kita lihat bahwa di situ sudah tertanam nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh anak-anak tadi. Di dalamnya di mana ada sifat gotong royongnya, semangat gotong royong, kerjasama, saling menghargai, saling membantu. Nah, di sini kita lanjutkan jawaban latar belakang. Latar belakang yang pertama, perlunya penanaman budaya positif kepada murid. Yang kedua, memunculkan budaya intrinsik pada diri murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini latar belakang kita dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan video ya, yang video tadi ya Bapak Ibu. Video tersebut bercerita tentang apa? Nah, ada juga yang bisa bantu saya bercerita tentang apa video yang barusan kita tonton tadi, Ibu. Ya, terima kasih. Tadi di sini menceritakan tentang budaya bergotong royong, di mana mereka bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu. Itu aja Bapak Ibu. Ibu yang lain, ya, kalau Ibu Dina ada mau menambahkan? Ibu Fitri. Baik, pertanyaan pertama, video tersebut bercerita tentang apa? Ya, tentang sekelompok anak yang sedang bermain bersama. Yang kedua, nilai-nilai apa yang dipercayai oleh anak-anak tersebut? Dalam video tadi banyak nilai-nilai yang muncul. Yang pertama, nilai saling tolong-menolong, nilai saling menghargai, dan yang lebih penting adalah nilai berteman tanpa memilih, berteman dengan siapa saja, ya, tanpa membeda-bedakan teman gitu. Yang ketiga, apakah motivasi tersebut berasal dalam diri? Iya, mereka menolong temannya tanpa mengharapkan imbalan, tanpa disuruh. Berarti itu memang motivasi muncul dalam diri anak-anak tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah Ibu Fitri, terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh Ibu Fitri. Sangatlah benar sekali bahwa nilai-nilai yang diterapkan tadi oleh anak-anak itu memang nilai-nilai dari dalam dirinya sendiri. Kita lihat tadi dalam video mereka menolong tanpa disuruh, ya, langsung membawa temannya untuk bagaimana bisa diobati. Inilah nilai-nilai intrinsik namanya. Nah, kemudian di sini saya ulang lagi bahwa latar belakang dalam pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama, perlunya pemahaman budaya positif pada murid. Jadi kita beri pemahaman terlebih dahulu kepada siswa atau murid kita apa yang dimaksud dengan budaya positif, dengan contoh yang ada di sekitar mereka. Nah, misalnya anak-anak itu selalu kita bilang sebelum istirahat atau sebelum pulang kutip sampah dahulu. Berarti kita sudah menerapkan budaya kebersihan di sini. Nah, kemudian memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Nah itulah tadi contohnya dalam video tadi itu juga, bahwa ada nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri mereka sendiri, yang tanpa ada paksaan orang lain akan muncul sendirinya. Kemudian apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas di sini adalah metode untuk menimbulkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri atau intrinsik untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita sepakati bersama murid. Kalau untuk sekolah, otomatis kita melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk juga dengan orang tua. Berikutnya praktik membuat keyakinan kelas. Nah, yang berikutnya kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu lebih identik atau lebih cenderungnya digambarkan dengan gambar segitiga. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, tahap-tahap saat kita melakukan segitiga restitusi, yang tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di mana di sini artinya seperti kita lihat tadi contoh yang sudah dilaksanakan Pak Bakri juga di dalam melaksanakan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Artinya kita menstabilkan dulu emosi anak. Jadi sebelum kita melakukan segitiga restitusi itu, segitiga restitusi ini begini Bapak Ibu, suatu wadah bagi kita dalam menyelesaikan masalah anak, masalah-masalah anak di kelas. Nah, kita laksanakan salah satunya dengan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas itu kita menstabilkan dulu emosi anak. Setelah emosi anak reda, stabil, artinya anak nggak merasa takut lagi sama kita, maka anak berbicaranya mulai normal atau lancar. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan. Di sini apa tindakan yang akan dilakukan anak ketika dia melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Nah, kita sebagai guru, kita tanyakan kepada anak apa keyakinan kelas yang sudah mereka langgar atau yang mereka percayai dalam kasus yang mereka buat. Jadi setelah anak menyampaikan itu, baru segitiga dalam melakukan segitiga restitusi ini, baru hasil yang kita harapkan baru bisa tercapai. Nah, Bapak Ibu, di sini ada salah satu kasus. Nah, di sini kasusnya Presya tidak terima nama ayahnya
selalu diejek oleh teman sebangkunya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, ini videonya, Bu. Ya Bu, habis kesal. Kenapa kesal? Habis sering sekali menjadi nama orang tua saya. Bukan hanya sekali, dia sudah berkali-kali menjadi nama orang tua saya. Oh begitu ya, wajarlah kamu marah. Jika ibu di posisi kamu, pasti ibu akan melakukan hal sama seperti yang kamu lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu menstabilkan identitasnya. Salah satu kalimat yang kita munculkan ke anak yaitu, kalau di sini itu kebetulan saya sendiri saya ngambil, jika ibu di posisi kamu, pasti ibu juga melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Artinya dia merasa bahwa kita ini bersahabat dengan dia. Akhirnya apa yang akan diucapkannya itu mengalir begitu adanya. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Oji tadi? Saya marah-marahin Oji, Bu. Saya makin dia. Dan pas saya sadari, saya sempat memukul meja. Oh begitu. Pasti kamu berdua karena ada alasan kan? Nah, pada validasi tindakan ini salah satu contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Banyak kalimat yang lain yang bisa kita ambil. Di sini saya ngambilnya, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Jadi anak di situ tertarik atau termotivasi untuk mengemukakan semua alasan kenapa dia berbuat demikian. Nah, yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Di sini salah satu kalimatnya yang saya ambil itu, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai memukul meja, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi kita tanyakan ke anak sesuai dengan hal yang dibuatnya tadi. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang sampai memukul meja tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Nah, Bapak Ibu, inilah rentetan langkah-langkah dalam kita melakukan restitusi atau pemecahan masalah bagi anak di kelas. Karena sekali, dia sudah berkali-kali menjadi nama orang tua saya. Oh begitu ya, wajarlah kamu marah. Jika ibu di posisi kamu, pasti ibu akan melakukan hal sama seperti yang kamu lakukan. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Oji tadi? Saya marah-marahin Oji, Bu. Saya maki-maki dia. Tanpa saya sadari, saya sempat memukul meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu karena ada alasannya kan? Ya Bu, masa saya diam saja nama orang tua saya diejek? Saya sangat menyayangi ayah saya, Bu. Saya tidak rela nama ayah saya diolok-olok. Ya wajarlah kamu marah karena tidak semua orang yang suka dan nama orang tuanya diejek atau diolok-olok. Ibu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Nah, misalnya tidak sampai memukul teman. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang sampai memukul meja tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu lakukan? Saling menghormati dan menghargai, Bu. Menurut kamu saling menghargai dan menghormati itu penting gak buat kamu? Ibu, Nah, baik. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang belajar? harus selalu bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya harus bisa menahan amarah dan bersabar. Jika ada teman yang mengejek orang tua saya akan melaporkannya kepada guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu, guys ya. Tetaplah semangat dan spesial oleh Terima kasih, Bu. Saya Frenza, saya kelas 6A. Ini umpan balik ya, umpan balik dari anak tersebut. Mengenalkan diri dan kesal dan amarah karena perbuatan penasihat. Saya harus banyak bersabar dan menghargai dan menghormati teman. Terima kasih.
Nah, Bapak Ibu, sekianlah hasil pemaparan dari diseminasi kami tentang budaya positif hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Demikianlah diseminasi yang disampaikan oleh rekan kita CDP Angkatan 11. Sebelum diakhiri, izinkan saya membacakan satu buah pantun. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Nah, hari ini ibu ingin bertanya sama kamu tentang peraturan sekolah. Peraturan sekolah apa saja yang kamu ketahui? Apa saja peraturan sekolah yang kamu ketahui? Apa nak? Tidak boleh mengejek teman. Lagi datang tepat waktu. Nah, sekarang ibu minta kamu tulis di sini peraturan kelas, peraturan sekolah yang kamu ketahui ya. Ini yang warna hijau. Masing-masing satu orang satu. Tulis ini. Kemudian kalau sudah kamu tulis, nanti kamu tempelkan pada di papan tulis itu peraturan sekolah yang kamu ketahui. Dan silakan tulis peraturan sekolah yang kamu ketahui. Oke, setelah itu kamu tempel ke sini. Silakan, mulai dari barisan mana saja boleh. Asal yang udah siap langsung kumpul. Setelah tempelkan langsung duduk. Oke, Bima. Satu aja, Bu. Tulis yang kamu ketahui. Satu aja. Ya, benar. Oke, selanjutnya lanjut kanan. Kalau sudah duduk lagi. Sudah duduk lagi. Bisa dua. Bikin nama, Bu. Ya, tulis nama. Satu, tidak boleh memakai sepatu putih. Oke. Menurut Fatan tidak boleh menggunakan, tidak boleh datang terlambat. Ya. Tidak boleh membuli teman. Juga. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Tidak boleh mengejek teman. Ya. Berkata yang baik dan sopan. Ya, bisa. Kemudian lagi tidak boleh berkata kotor, ya. Tidak boleh berkata kotor. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan. Nah, dari yang kamu ketahui tadi, sekarang kita buat menjadi kalimat yang baik.
bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Lagi ada katanya tidak boleh mengejek teman. Buang kata tidaknya menjadi berkata yang baik dan sopan kepada teman. Berkata yang baik dan sopan kepada teman. Hanya kepada teman dan guru. Oke, ada lagi di sini tadi tidak boleh menggunakan sepatu putih. Bagaimana kalimat positifnya? Memakai seragam lengkap. Oke, bagus Queen. Oke. Apa tadi? Memakai seragam lengkap dan rapi. Oke, ya. Memakai seragam lengkap dan rapi. Oke, bisa. Lagi misalnya ini ada dibuatnya tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalimatnya? Nggak kuat. Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan sekolah. Kalau menjaga kebersihan sekolah ini apakah termasuk di kelas? Ya, apakah termasuk di kelas? Ya. Lagi di sini tidak boleh tidak mengerjakan PR. Mana tuh? Tidak boleh tidak mengerjakan PR atau katanya malas mengerjakan PR. Sebaiknya bagaimana? Cara positifnya? Disiplin terhadap tugas. Disiplin terhadap tugas. Iya, bisa. Disiplin terhadap tugas yang mana? Semua. Tugas yang mana? PR saja? Tugas yang mana? Tugas kelas. Tugas piket bisa. Tugas apa lagi? Belajar. PR bisa. Tugas latihan bisa. Tugas apa? Tugas kelompok bisa. Ya, misalnya apa lagi? Ada nih, membawa peralatan sekolah. Selalu membawa peralatan sekolah dengan tertib. Apakah itu sudah kalimat yang positif? Ya. Sudah, coba ulangi apa? Membawa peralatan apa? Membawa peralatan sekolah. Membawa peralatan sekolah dengan lengkap. Oke. Kemudian lagi ada misalnya tidak ribut saat belajar, katanya di sini. Tidak ribut saat belajar. Bagaimana kalimat positifnya? Tidak ribut. Apa nak? Disiplin di dalam kelas bisa. Apa lagi? Menjaga ketertiban saat pelajaran. Iya, bisa menjaga apa? Menjaga ketertiban. Nah, kalau disiplin tadi di sini bisa ya nak? Disiplin terhadap tugas tadi termasuk itu. Apa tadi? Menjaga ketertiban
tepat waktu? Sepakat. Berkata yang baik dan sopan kepada teman dan guru? Sepakat. Lanjut, memakai seragam lengkap dan rapi? Sepakat. Menjaga kebersihan sekolah? Sepakat. Disiplin terhadap tugas? Sepakat. Membawa peralatan sekolah dengan lengkap? Sepakat. Menjaga ketertiban saat belajar? Sepakat. Oke, yang ini tadi datangnya dari siapa? Dari kamu kan. Makanya kalau ini sudah bisa sepakat untuk dilaksanakan, maka apa yang harus kita lakukan? Sepakat kita melaksanakannya, maka kita lakukan. Dengan terpaksa? Tidak. Dengan terpaksa? Tidak. Yakin? Dengan terpaksa? Tidak. Dengan bagaimana? Dengan bagaimana? Dengan ikhlas. Dengan Ikhlas. Dengan bagaimana? Ikhlas. Ikhlas dan dari hati dan oke, nilainya nilai apa? Dan bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Contoh nilai-nilai kebajikan apa saja nih? Apa nilai kebajikan? Nilai kebaikan apa saja dari keyakinan kelas kita? Datang ke sekolah tepat waktu, nilai apa nak? Nilai kebaikan apa? Berarti disiplin. Berkata yang baik dan sopan, nilai kebaikan apa? Nilai kebaikan apa? Sopan. Nilai kebaikan? Sopan. Atau nilai kesopanan. Memakai seragam lengkap dan rapi, nilai kebaikan apa? Nilai kebaikan? Disiplin. Bagus. Menjaga kebersihan sekolah, nilai kebaikan apa? Kebersihan. Nilai apa nak? Kebersihan. Nilai kebersihan. Oke. Disiplin terhadap tugas, nilai apa? Disiplin. Oke, membawa peralatan sekolah dengan lengkap, nilai apa? Disiplin. Menjaga ketertiban saat belajar, nilai apa? Ketertiban. Nilai apa nak? Ketertiban. Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Nah, sekarang ibu tanya sama kamu. Menurut kamu kan ada tugas guru dan ada tugas siswa. Nah, menurut kamu apa tugas guru? Mengajar. Apa? Mengajar. Tugas siswa? Belajar. Apa lagi tugas guru? Selain mengajar. Kalau kita remedial itu namanya apa? Membimbing. Membimbing guru, membimbing. Berarti muridnya menerima dengan senang hati. Oke. Kalau datang ke sekolah tepat waktu, ini tugas siapa? Guru kah siswa? Siswa. Yakin siswa? Berarti guru pada terlambat? Tidak. Berarti siapa? Guru dan siswa. Berkata yang baik dan sopan kepada teman dan guru? Siswa. Memakai seragam lengkap dan rapi? Guru dan siswa. Menjaga kebersihan sekolah? Seluruh siswa. Guru dan siswa. Disiplin terhadap tugas? Siswa. Ya, tugas siswa di kelas. Membawa peralatan sekolah dengan lengkap? Nah, inilah keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama. Ya tidak?